Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, ya puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan hadir. Insya Allah kita akan lanjut pada malam hari ini melanjutkan pembahasan sebelumnya pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, Ustaz Dian. Ya. Mohon maaf sebentar ya, ini ada iklan karena ada tamu jadi saya mau ngambil air dulu sebentar ya. Ya, sebentar. Baik. Silakan ambil. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta sekalian, mohon maaf ya. Ada iklan sebentar. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ya pembahasan kita dari kitab Syarh Sunnah. Silakan dibuka halaman berapa berarti ya? Halaman 29 ya. Silakan dibuka halaman 29. Judulnya tidak membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bagian daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tidak membicarakan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita perhatikan. Ini ringkas insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, silakan dilihat pada halaman 29 ya. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Al-Imam Al-Muzanni, semoga Allah merahmati beliau, wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim. Ya, disebutkan keutamaan mereka, yaitu mereka yang dimaksud di sini para sahabat Nabi. Wa yudhkaruna bi mahasini af'alihim, dan disebutkan kebaikan-kebaikan perbuatan mereka. Wa numsiku anil haudi fima syajara bainahum. Kita menahan diri dari membicarakan, al-haud itu membicarakan fima syajara, perselisihan, dalam perselisihan bainahum yang terjadi di antara mereka. Bahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabiyihim. Mereka para sahabat ini merupakan penghuni bumi terbaik setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Irtadahumullahu azza wa jalla li nabiyyihi. Jadi mereka ridho, ya, Allah jadikan Nabi mereka ridho kepada mereka. Irtadahumullahu azza wa jalla, Nabi ridho kepada mereka, kepada para sahabat, itu yang dimaksud. Wa khalaqahum ansaran lidinihi, dan Allah menciptakan mereka, yaitu para sahabat, sebagai penolong lidinihi, untuk agamanya, agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fahum a'immatud-din, dan para sahabat itu adalah para pemimpin agama. Wa a'lamul muslimin, dan para pemimpin kaum muslimin. Ya. Fa rahmatullahi alaihim ajma'in, semoga rahmat Allah tercurah kepada mereka seluruhnya. Nah, ini pernyataan dari Al-Imam Al-Muzanni rahimahullah terkait dengan bagaimana kita bersikap kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hari saksian, penting sekali ini kita ketahui ya. Maka dari sinilah kita bisa mengukur apakah seseorang itu secara akidah benar atau tidak ya. Karena di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memuliakan, menghormati para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar,
Wa yuqalu bi fadlihim wa yudkaruna bi mahasini af'alihim. Nah, dalam kalimat ini Al-Imam Al-Muzanni sedang menjelaskan hak yang dimiliki oleh para sahabat, yaitu hak mereka yang memiliki keutamaan, dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan mereka baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ya, misalnya disebutkan di dalam surah Al-Hasr ayat 8 sampai ayat 9. Allah menegaskan tentang keutamaan para sahabat. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ya, bagi orang-orang fakir kalangan muhajirin. Muhajirin itu yang hijrah dari Makkah ke Madinah, alladzina ukhriju min diyarihim. Yang mana mereka itu diusir, ya, diusir dari rumah-rumah mereka. Wa amwalihim, diusir dan dipisahkan dari harta benda mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka ingin mendapatkan keutamaan ya, dari Allah Ta'ala, ingin mendapatkan keriduan dari Allah Ta'ala. Jadi mereka rela diusir, mereka rela meninggalkan ya, negeri mereka, tempat tinggal mereka, harta mereka, bahkan keluarga mereka, hanya dalam rangka untuk mendapatkan karunia dari Allah dan mendapatkan keriduan Allah Ta'ala. Nah ini ya, kelebihan sahabat disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian wayansurunallaha wa rasulahu. Para sahabat itu mereka menolong Allah dan menolong Allah dan Rasulnya, yaitu Rasul Muhammad SAW. Ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang jujur. Apa yang ada dalam hatinya sesuai dengan apa yang dilakukannya. Nah, itu pujian dari Allah terhadap para sahabat Nabi SAW. Maka tidaklah pantas ya, kita mencela sahabat sementara Allah memuji mereka. Allah saja ya, Sang Pencipta ya, sebagai Tuhan kita memuji para sahabat. Kok kita berani-beraninya mencela mereka? Nah, ini tentu menyelisihi apa yang Allah tetapkan untuk mereka. Alasannya jelas tadi ya. Jadi mereka itu menolong Allah dan Rasulnya. Mereka berani ya, meninggalkan harta, meninggalkan tempat tinggal, kampung halaman, keluarga mereka dalam rangka menolong Allah dan Rasulnya. Itu tentang muhajirin. Sementara Ansar disebutkan pada ayat ke-9-nya. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim. Dan orang-orang yang telah menempati ad-dar di sini Madinah maksudnya, lebih dulu, wal iman, dan telah beriman min qablihim, sebelum mereka, sebelum kaum muhajirin. Yuhibbuna man hajar ilaihim. Kaum Ansar itu mereka mencintai orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Banyak sekali cerita yang sangat heroik ya, sangat luar biasa yang kita sering mendengar ya, untuk menjelaskan tentang bagaimana kecintaan kaum Ansar terhadap muhajirin. Maka Allah katakan yuhibbuna man hajara ilaihim. Nah, contoh apa misalnya? Ada seorang sahabat Ansar punya istri ya, lebih dari 4 ya. Bayangkan, lalu ditawarkan kepada sahabat muhajirin. Nah, tentu ini bukan perkara yang gampang ya, bukan perkara yang mudah. Tapi karena kecintaan mereka kepada muhajirin, maka itu dilakukan. Bahkan rumah, ya, tempat tinggal, usaha, dan seterusnya, itu mereka berikan. Meskipun, nah, nanti disebutkan dalam lanjutan ayat ini, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan mereka, para sahabat Ansar ini sama sekali tidak mendapatkan ya, keberatan dalam hati mereka, di dada-dada mereka, dari apa-apa yang sudah Allah berikan kepada orang muhajirin. Nah, itu ya. Di orang muhajirin mendapatkan bagian dan ya dikasih oleh orang Ansar. Orang Ansar yang lain itu tidak mendapatkan keberatan di dalam hati mereka, dalam dada mereka. Bahkan yusiruna ala anfusihim, bahkan orang Ansar itu lebih mendahulukan orang muhajirin daripada diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah. Meskipun sebenarnya mereka punya kebutuhan juga. Ya.
Walaupun kaum Ansar itu punya kebutuhan juga, tapi mereka mendahulukan kaum Muhajirin. Nah ini ya, walau kana bihim khososoh. Nah, kita pernah mendengar ya ada bagaimana sahabat Nabi ya ketika Nabi kedatangan tamu dari kaum Muhajirin. Waktu itu Nabi di Madinah. Kala itu Nabi tidak punya makanan. Bahkan ketika bertanya kepada istrinya, nggak ada makanan untuk menjamu tamu ini. Lalu Nabi menawarkan kepada para sahabat Ansar, siapakah di antara mereka yang bisa menjamu tamu. Ini ada tamunya Nabi SAW. Akhirnya ada sahabat yang siap menjamu tamu tersebut. Padahal mereka pun dalam keadaan yang ya pas-pasan gitu ya. Tidak lebih. Maka ketika datang ke rumahnya, sebelum tidur diajak makan malam. Padahal makanan itu hanya cukup ya, pas. Cukup pas. Akhirnya supaya tamunya ini nyaman, nah dimatikan lampunya, tapi piring, sendok mereka pegang. Nah ketika tamu itu makan, mereka seakan-akan makan. Padahal sebenarnya mereka tidak makan, karena makanannya diberikan kepada tamu. Nah Masya Allah. Memuliakan tamu, ikramud dhaif ya. Nah itulah sahabat Ansar ya. Kemuliaan mereka digambarkan di dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Hasr ayat 9 ini. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara dari kebahilan ya, dirinya terpelihara dari kebahilan, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, ayat 8 sampai ayat 9 dari surah Al-Hasr ini menjelaskan tentang keutamaan yang Allah jelaskan. Ya. Keutamaan orang Muhajirin, sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Itu diterangkan oleh Allah dalam 2 ayat surah Al-Hasr ini. Kemudian dalam ayat yang lain misalnya, surah Al-Fatah ayat 29 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat terakhir dari surah Al-Fatah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama beliau itu keras terhadap orang kafir, lemah lembut kasih sayang terhadap sesama mereka. Nah, inilah kehebatan sahabat. Sesama orang beriman itu lemah lembut sikapnya. Sama orang kafir tegas. Tapi orang di zaman kita sekarang kebalik. Nah, sama orang kafir lemah lembut, sama sesama orang Islam marah-marah, kerasnya bukan main. Nah, ini kejahilan mereka. Ya. Dan itu betul-betul terjadi di tengah-tengah kita. Seandainya mereka mau membaca ayat 29 surah Al-Fatah ini, maka seharusnya mereka tidak demikian ya. Kecuali kalau hati mereka sudah hitam ya, tertutup, la ya'rifu al-ma'ruf wa la yunkiru al-munkar. Tidak lagi bisa mengetahui mana yang ma'ruf dan tidak lagi bisa mengingkari yang mungkar, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim ya. Jadi ada orang yang hatinya hitam kelam ya. Ini. Nah, mungkin juga ada sebagian dari kaum muslimin di negeri ini yang hatinya hitam. Ya, bahkan sudah tertutup ketika dikasih tahu, sampaikan kepadanya dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah, mereka tidak bisa menerimanya. Lalu, bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, ya, tarahum rukkaan sujjada yabtaguna fadlam minallahi waridwana. Jadi kamu melihat mereka suka ruku, ya, suka bersujud karena mencari karunia dari Allah Ta'ala dan mencari keridhaan Allah Ta'ala. Itu sifat sahabat Rasul ya, SAW yang lain yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Jadi sifat sahabat itu senang sholat, senang ya, ruku, senang sujud. Ketika ada masalah mereka sholat. Ya, mereka berdoa meminta kepada Allah. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Nah, ini penting. Jadi ada tanda mereka di wajah-wajah mereka dari bekas sujud. Nah, apa yang dimaksud min asaris sujud? Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian. Jadi Allah di sini pada ayat ini menjelaskan tentang sifat fisik para sahabat. Ciri-ciri yang nampak dari para sahabat. Simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi selain mereka ya senang sholat, ya ruku, khusyuk, sujud ya dalam ibadah mereka memohon kepada Allah Ta'ala,
Mereka ada bekas, ya, ada tanda di wajah mereka. Dari apa? Dari bekas sujud. Apa ini maksud tanda di sini? Nah, kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ya. Jadi yang dimaksud tanda di sini adalah, misal ya, Abdullah bin Abbas mengatakan simahum fi wujuhihim, artinya as-samtu al-hasan, ya, as-samtu al-hasan. Jadi tanda baik, gitu. Kalau Mujahid ini seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan bahwa yang maksud simahum fi wujuhihim artinya adalah al-khusu'u wa tawadu. Sahabat itu orangnya khusu' dan tawadu. Tidak ada yang sombong. Khusu' itu artinya ya, tenang orangnya, ya, takut pada Allah, tawadu. Nah, begitu keadaan para sahabat. Yang dimaksud simahum fi wujuhihim. Ada juga yang mengartikan, ya, makna simahum fi wujuhihim. Nah, ini menurut Mujahid lebih panjang lagi kata beliau. Artinya adalah khusyuk hatinya. Artinya khusyuk itu ya tenang dan takut pada Allah Ta'ala. Maka ada doa yang diajarkan Nabi. Ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepada Engkau min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini penting terutama untuk kita semua sebagai talib al-ilm, ya. Untuk sering-sering membaca doa ini. Karena ilmu itu ada yang manfaat, ada yang manfaat. Nah, ilmu yang nggak ada manfaatnya, dia hanya sekedar tahu, tidak jadi amal. Sementara ilmu yang manfaat, ketika sampai kepadanya ilmu itu, maka ilmu tersebut jadi amal, jadi kebiasaannya. Tapi banyak orang berilmu tidak jadi amal. Bahkan apa yang dilakukan bertentangan dengan ilmu yang sudah dia ketahui. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karenanya Nabi mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa berdoa dengan doa ini. Gimana tadi doanya? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ada 4, ya, dakwah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Dan dari hati yang tidak khusyuk, tidak takut kepada Allah. Dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang dengan urusan dunia. Dan dari doa yang tidak diijabah. Da'watin la yustajabu laha. Ini musibah. Ya, kalau kita berdoa Allah tidak ijabah, doa ini musibah. Ngeri sekali. Wa min da'watin wa min nafsin la tashba. Nafsin itu jiwa yang enggak pernah kenyang dengan urusan dunia. Nah, iya. Coba menderita sekali rasanya kalau jiwa kita ini enggak pernah kenyang dengan urusan dunia. Sibuk terus dengan urusan dunia. Ya, ayo ngaji, oh enggak ada waktu. Ngapain ya? Aku nyari uang. Nah, itu ya, diajak ngaji nggak mau karena aku lagi cari uang. Nggak pernah kenyang, padahal uangnya udah banyak uangnya. Nah, itu. Nah, ini betul. Doa ini sangat penting untuk kita rutinkan, kita dawamkan, kita baca karena kita sebagai talib ilmu. Nah, ini bapak-bapak dan cuma kendalanya kalau imamnya nggak tahu sunnah. Iya, berarti kita bacanya setelah sholat sunnah itu, ya. Jadi begitulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekalian. Nah, hatinya itu khusyuk. Nah, terus dikatakan kata Mujahid, ma kuntu arahu illa hadal asar fil wajh. Aku tidaklah melihat makna simahum fi wujuhihim min asari sujud kecuali khusyuk itu. Nah, itulah tanda yang dimaksud dalam wajah itu. Kenapa? Karena kalau dikatakan tanda, ya, tanda hitam misalnya di antara kedua, nah, di jidatnya, keningnya, rubbama kana baina ainai man huwa aksa qalban min fir'aun. Nah, bisa jadi ada orang ada tanda di jidatnya di antara kedua matanya, padahal hatinya lebih keras daripada Fir'aun. Jadi ini bukan, ya,
tanda yang dimaksud menurut Mujahid. Kalau menurut As-Sudi, ya, seorang ulama yang lain, ya, iya. Jadi yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asari sujud adalah ya, as-salatu tuhassinu wujuhahum. Salat yang dilakukan oleh seseorang itu bisa membaguskan wajah. Jadi salat itu bisa membaguskan wajah. Ya, kita kan diciptakan oleh Allah bermacam-macam ya. Beragam ya, bentuk wajah, bentuk tubuh dan lain-lain. Tapi orang yang rajin salat, rajin sujud, itu bagaimanapun bentuk wajah dan tubuhnya akan terlihat sejuk. Ya. Nah ini, itu tandanya. Apa pengaruh juga dia nih. Jika kita ngobrol sama orang yang mungkin Ustaz Maksud lah, itu kesannya itu mudah orang itu tertarik dengan omongannya karena yang mungkin akhirnya juga mulia, terus dia juga apa ya adabnya mulia, terus bicaranya itu bisa mengundang apa yang dia tarik perhatian. Ya, itulah tanda yang dimaksud dalam Al-Quran yang dimiliki oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu ya serta ikhwas sekalian, beberapa penafsiran para ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in tentang makna ya tadi simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Bahkan Nabi sendiri pernah mengatakan dalam hadis sahih, ya kata Nabi apa? Man kasurat salatuhu bil laili hasuna wajhuhu bin nahar. Barang siapa yang banyak sholat di malam harinya, maka menjadi baiklah, baguslah wajahnya di siang hari. Nah itu. Ada lagi hadis dari Amirul Mukminin ya, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, asharus sahabat. Kata beliau, ma asarra ahadun sariratan illa abdahallahu ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Tidaklah seseorang itu menyembunyikan rahasia di dalam dirinya kecuali Allah pasti akan nampakkan rahasia yang disimpan dalam hatinya itu dalam raut wajahnya. Nah, dalam raut wajahnya atau dari lisannya akan keluar sendiri. Orang yang hatinya busuk, buruk, jahat itu, lihat aja kata-katanya. Akan keluar lewat lisan. Begitulah cara Allah menampakkan keburukan seseorang. Meskipun mungkin dia dipuja-puji oleh orang banyak, tapi ketika hati dia buruk, nampak dari lisan. Pun demikian dari wajah, itu pasti akan kelihatan. Nah, maka hati-hati sekali memang ya. Beberapa hari kemarin juga ada post orang yang buruk hatinya itu pasti akan tampak dari lisannya. Gitu. Betul. Nah itu tadi min falatati lisanihi. Ini kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi sesungguhnya seseorang itu tidak akan bisa menyembunyikan apa yang ada dalam hatinya sebenarnya. Kalau hatinya baik akan terpancar dalam wajahnya, hatinya buruk pun demikian. Akan tercermin pada wajahnya dan lisannya. Nah, kemudian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pun pernah berkata, berdasarkan ayat ini, man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Nah, ini penting. Barang siapa yang memperbaiki hatinya, maka Allah akan perbaiki ya zahirnya. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki apa yang nampak dari dirinya. Nah, aslahallahu alaniyatahu. Alaniyah itu sesuatu yang terlihat. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian ya, begitulah para sahabat, nampak kelihatan dari wajah-wajah mereka bahwa mereka ini adalah min ahli shalah. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Demikianlah gambaran mereka disebutkan dalam kitab Taurat, juga disebutkan dalam kitab Injil ya. Kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastagladhu fastawa ala suqihi. Nah, mereka itu bagaikan jar ya, kazar'in, benih tanaman, akhraja sat'ahu, yang mengeluarkan tunas ya, mengeluarkan tunasnya, fastagladhu fastawa ala suqihi, lalu kemudian tunas itu semakin besar, semakin kuat, tegak lurus di atas batangnya. Tunas yang baru muncul itu. Nah, begitulah perumpamaan para sahabat Nabi SAW. Digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Fatihah ayat 29 ini. Nah, yu'jibu zurra'u liyaghidha bihimul kufar.
Nah, yang membuat hati ya az-zurra yang menanamnya itu merasa apa? Ya, senang. Yujib, takjub gitu dengan orang kalau nanam benih, tumbuh tunas, tunasnya semakin besar, semakin kokoh. Kira-kira kita yang nanam senang nggak? Senang. Yujibu zurra. Ya. Liyaghyidha bihimul kufar. Dan itu terjadi dalam rangka untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Jadi para sahabat itu semakin tumbuh, semakin kuat, semakin tegak, ya, semakin berani melawan orang-orang kafir. Dan itu membuat jengkel orang kafir. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, minhum, ya, untuk mereka maghfiratan wa ajran azima, ampunan dan pahala yang besar. Nah, ini dua ayat ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian menggambarkan tentang sifat sahabat-sahabat Nabi. Nah, oleh karena itu, ya, karena pentingnya kita mengetahui kepribadian para sahabat, sehingga banyak ulama semangat menulis kitab yang menjelaskan keutamaan para sahabat yang ada di dalam sunnah. Banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Imam Ahmad diantaranya pernah menulis kitab Fadailus Sahabah, 2 jilid ya. Itu penting. Nah, dan lain-lain lah. Ada yang ngarang judulnya Hayatus Sahabah. Kalau nggak salah Abu Zakaria Al-Kandahlawi ya. Itu Hayatus Sahabah judulnya. Nah, itu di dalamnya dijelaskan tentang keutamaan para sahabat. Termasuk Ibnu Katsir ya, nulis kitab. Ya, ada kitab yang ditulis oleh beliau, judulnya itu Al-Bidayah wa Nihayah. Nah, ini Al-Bidayah wa Nihayah. Itu juga banyak membahas tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW. Nah, saya pernah baca keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu digambarkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi orangnya kecil, kurus, krempeng, tapi ketika melihat kemungkaran berani menghentikan kemungkaran. Ya, dipecahkan botolnya itu. Sampai-sampai kalau ada angin beliau jalan, seakan-akan tubuhnya mau terbang. Ya, saking gerusnya itu. Nah, diceritakan itu. Itu ya, keutamaan para sahabat. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW pernah, ya, beliau mengatakan, apa kata Nabi tentang beliau? Idza dzukira ashabi fa'amsiku. Jadi kalau disebutkan sahabat, nama-nama sahabatku, maka fa'amsiku. Amsiku itu maksudnya, ya, tahanlah lidah kita dari membicarakan keburukan mereka. Nabi itu yang nyuruh, ya. Jadi jangan sampai kita berbicara tentang keburukan para sahabat. Nabi yang ngomong. Itu sudah dijamin Nabi. Bahkan ada hadis yang saya kira kita sering mengulang-ulang ya. Hadis riwayat Imam Bukhari misalnya. Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu yang hidup di masaku, di kurunku. Kemudian mereka setelah itu, kemudian mereka yang hidup setelah itu. Jadi hidup di zaman Rasul, di zaman sahabat, di zaman tabi'in. Nah ini bahkan nanti dalam hadis yang lain masih ingat ke hadisnya? Rasul ya pernah menegaskan la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan engkau celak sahabat-sahabatku. Sampai diulang 3 kali oleh Nabi SAW bahwa kalian jangan sekali-kali mencela para sahabat Nabi SAW. Bahkan di antara para sahabat tidak boleh mencela. Kemarin saya ceritakan ya. Ketika ada satu keburukan dilakukan oleh sahabat, maka sahabat tidak akan menyebutkan nama sahabat itu. Para Rasul bilang, jangan dicela. Lalu Rasul bilang apa lagi? Wa inna ahadakum law anfaqa ya misla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu. Seandainya ada salah seorang di antara kalian ya, mengeluarkan infak, mengeluarkan harta ya, sebesar gunung Uhud emas, ya berupa emas sebesar gunung Uhud, maka kebaikan yang dia dapatkan itu tidak akan sampai ya seperti kebaikan yang dilakukan oleh para sahabat, meskipun satu mudnya, boro-boro satu mud, setengah mudnya pun nggak akan nyampe. Seandainya ada. Tapi ada nggak orang sodako emas sebesar gunung Uhud? Nggak akan ada yang mampu.
akan ada mampu. Bill Gates berapa miliar dia nyumbang. Nah, kalau dibelikan emas sebesar gunung Uhud nggak cukup, belum dapat. Nah ini ya, itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, jadi ayat-ayat Al-Quran yang tadi kami sampaikan dari surah Al-Hasr ayat 8-9, surah Al-Fatih ayat 29, hadis-hadis Nabi yang kami urusan sampaikan, ini menunjukkan tentang kemuliaan para sahabat. Makanya tadi Syekh Al-Imam Al-Muzanni mengatakan bahwa kita ya hanya boleh menyebutkan keutamaan mereka, menyebutkan kebaikan perbuatan mereka dan menahan diri. Mohon maaf sebentar. Bilal, matikan. Air matikan. Nah, mohon maaf iklan sebentar ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, udah masuk sayang, masuk. Udah malam. Abi kunci loh pintunya. Abi kunci ya. Udah masuk sayang. Udah, bobo. Salin baju. Nah, ini Bapak Ibu dan hari sekalian, ya, begitu ya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Al-Imam Al-Muzanni, kita nggak boleh tuh nyebutin keburukan mereka, membahas tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Yang boleh kita lakukan hanya membicarakan tentang kebaikan mereka. Disebabkan apa? Karena mereka dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah ridho kepada mereka. Allah pun memuji mereka. Masa orang yang Allah puji kok kita berani mencela mereka? Mohon maaf, kurang ajar itu namanya. Allah saja puji kok kita malah jelek-jelekan mereka. Maka kalau ada orang kok berani menghina para ulama, ini kurang ajar juga itu. Karena al-ulama warasatul anbiya. Itu kata Nabi ya. Itu. Maka ya ini Ahlussunnah wal Jamaah tentu senantiasa sikapnya, tindakannya, kata-katanya sesuai dengan hadis Nabi SAW, sesuai dengan sunnah. Nah, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud wa numsiku anil khawdi fi ma syajara bainahum. Nah, ini hak sahabat berikutnya. Jadi kita harus menahan lisan kita, menahan diri kita untuk membicarakan ya, konflik, friksi, perselisihan di antara mereka. Pernah nggak terjadi perselisihan di antara para sahabat? Pernah. Contohnya apa? Perang Jamal. Peperangan yang terjadi antara Ali dan Aisyah radhiyallahu anha. Ali punya pasukan, Aisyah punya pasukan, terjadi peperangan dahsyat. Banyak para sahabat yang berada di belakang Aisyah meninggal dunia. Nah, apakah kita layak menjelekkan, ini jelek? Tidak. Orang Syiah, siapa yang dijelekkan oleh orang Syiah? Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa mereka sangat benci kepada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Disebabkan karena pernah terjadi konflik ya antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib dalam perang yang kenal dengan perang Jamal. Karena Aisyah waktu itu memimpin perang, berada di atas unta. Apakah kita layak menjelekkan salah satu dari kedua belah pihak? Tidak, no. Tapi orang Syiah itu memburuk-burukan Aisyah. Bahkan mereka membenci luar biasa. Bahkan konon kalau ada orang melahirkan anak-anak perempuan di negara yang mayoritas orang Syiah, lalu dikasih nama Aisyah, pasti anak itu akan dibunuh. Orang Syiah begitu. Maka orang Syiah itu bukan Ahlussunnah. Nah, salah satu indikator besar bahwa orang Syiah itu keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka berani menghina, mencaci maki para sahabat Nabi, bahkan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahlussunnah nggak berani, masih jaga. Nah itu ya. Jadi kita harus menahan diri untuk tidak membicarakan perselisihan. Kemudian ada lagi perang yang lebih besar daripada perang Jamal. Namanya perang apa? Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pasca terbunuhnya Utsman bin Affan. Wah, itu perang besar, pasukannya besar. Ya. Yang akhirnya pasukan Ali mendapatkan kemenangan. Ya. Lalu kemudian ada semacam perdamaian ya, di hadapan umat yang sangat banyak.
Apakah kita layak mencela salah satu dari kedua belah pihak? No, tidak. Tidak. Kalau ada yang berani mencela salah satu dari kedua belah pihak, maka dia telah keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ya, Khawarij itu yang keluar dari Muawiyah, keluar dari Ali, tidak mendukung Muawiyah, tidak mendukung Ali. Kalau Syiah pendukung kuat Ali bin Abi Thalib. Nah. Ritual apa ya? Karbala ya, yang mukul-mukul ya, betul. Nah, itu ya. Baik, itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian ya. Nah, jadi kita nggak boleh tuh. Kenapa? Ya, karena mereka ini sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Mereka sudah dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Gitu ya. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Nah, itulah dia umat, maksudnya para sahabat telah berlalu ya. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka usahakan dan kalian pun akan mendapatkan apa yang kalian usahakan, dan janganlah kalian bertanya tentang apa yang mereka kerjakan. Itu sudah berlalu. Tapi ahlul bid'ah mereka sibuk mencari-cari kesalahan ya, para sahabat. Kenapa terjadi konflik ini dan itu dicari-cari oleh mereka. Mereka senang sekali mencari kesalahan para sahabat Nabi. Nah, kalau kita tidak demikian, ya, kalau ada misalnya di antara sahabat keliru, kita nggak boleh mencela, yaitu ijtihadnya. Maka orang yang keliru dalam ijtihad itu tetap mendapatkan pahala. Aisyah ya, berperang menghadap Ali. Ali tentu mempertahankan. Kenapa kok begitu? Karena menurut Aisyah, kasus pembunuhan Utsman itu harus segera diselesaikan. Menurut Ali nanti dulu, situasi lagi genting. Ya kalau langsung diselesaikan, kita hukum semakin ramai. Nggak selesai urusan. Aisyah bilang enggak, harus dicari, dihukum. Siapa yang membunuh Utsman? Nah disitulah ada ijtihad. Ali punya ijtihad, Aisyah punya ijtihad. Muawiyah juga begitu. Menuntut balas ya kepada pihak-pihak yang telah membunuh Utsman. Ya, yang berkonspirasi. Sampai akhirnya Utsman bin Affan terbunuh. Ya. Menuntut kepada Ali. Karena waktu itu yang dibaiat menjadi khalifah pengganti Utsman adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi tuntutan Muawiyah bin Abi Sufyan belum bisa dilakukan oleh Ali. Karena situasinya sama. Masih genting. Itu nanti. Nah, masing-masing berijtihad. Nah, maka dalam hadis saya pernah mengatakan, idza hakamal hakimu, apabila ada seorang hakim menetapkan suatu perkara hukum, fajtahada. Kalau dia berijtihad, summa asaba. Dan ijtihadnya pas tepat, maka falahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Tapi idza hakama al hakimu, apabila ada seorang hakim memutuskan suatu perkara hukum, fajtahada summa akhta'a. Dia sudah bersungguh-sungguh, tapi kemudian salah, falahu ajrun wahidun, maka dia tetap dapat 1 pahala. Nah, jadi sahabat itu mereka berijtihad ya untuk mana yang terbaik. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, ini ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah mengatakan, nah, beginilah dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yaitu mereka menahan dirinya, menahan lisannya untuk membicarakan keburukan para sahabat. Mereka sama sekali meninggalkan ya, keburukan-keburukan dan membahas keburukan-keburukan yang terjadi di masa sahabat Nabi SAW. Maka barang siapa yang mencari-cari keburukan, nah, menginvestigasi, oh ini si fulan begini keburukannya, ini begini keburukannya, maka mahuwa kadzibun. Itu ada yang bohong, dusta. Wa minha ma qad zida fihi wa naqusa. Ada yang nambah-nambahin, ada yang ngurang-ngurangi. Nah, yang sahih kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, kita memberikan uzur, ya, memaklumi. Ya, karena mereka itu ma'zurun. Ya, hum imma mujtahiduna musibun wa imma mujtahiduna mukhtiun. Bisa jadi mereka benar, bisa jadi mereka salah. Ini Bapak sekalian, itu kata Ibnu Taimiyah.
Nah, sementara Khalifah Umar ibn Abdul Aziz, ya, rahimahullah atau radhiyallahu an, beliau mengatakan ketika ditanya oleh seseorang tentang kenapa kok terjadi konflik, ya, friksi di antara para sahabat Nabi. Beliau bilang apa? Tilka dima'un taharallahu minha suyufana. Ya, itu adalah darah-darah yang telah Allah sucikan dari pedang-pedang kita. Pada takhdab biha al-sinatana, makalah janganlah engkau kotori, ya, lisan-lisan kita. Jangan kita kotori lisan kita dengan apa? Dengan membicarakan keburukan para sahabat Nabi SAW. Nah, inilah sikap Umar bin Abdul Aziz, ya, seorang khalifah yang adil, ketika ditanya tentang bagaimana konflik yang terjadi di tengah-tengah para sahabat itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, terakhir, ya, fahum khiyaru ahlil ardi ba'da nabiyihim. Ini kata Imam Al-Muzanni. Jadi mereka ini adalah, ya, penduduk bumi pilihan setelah nabi mereka. Irtadahumullahu azza wa jalla min nabiyhi. Allah telah menjadikan nabinya ridha kepada mereka. Wa ja'alahum ansaran lidinihi, dan Nabi telah menjadikan para sahabat sebagai penolong-penolong agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Fahum a'immatud din wa alamul muslimin. Mereka semua itu adalah para pemimpin agama, para ulama kaum muslimin. Nah, cukuplah dikatakan waqafa bihadza syarafan wa fadlan. Cukuplah, nah, keutamaan dan kemuliaan para sahabat itu ketika Allah memilih, ya, mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi, dan Allah memilih mereka. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah memilih mereka menjadi sahabat-sahabat Nabi, dan ketika Allah memilih mereka menjadi para penolong Nabi SAW. Nah, itu sudah cukup mulia. Nah, dia mau duduk dulu, Pak. Nah, ya, itu, ya, yang perlu kita ketahui, ya. Jadi itu sudah beres, sudah. Itu udah menunjukkan keutamaan dan kemuliaan para sahabat Nabi ketika Allah memilih mereka, ya, menjadi sahabat dan sekaligus menjadi para penolong Nabi SAW. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, Innallaha nadhara fi qulubi al-ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu khairu qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala melihat hati-hati para hamba, lalu Allah mendapatkan bahwa hati Nabi Muhammad itulah sebaik-baik hati hamba. Fastofahu, lalu Allah pilih beliau menjadi Nabi dan Rasul, wa ta'asahu bi risalatih, dan ambil gelas untuk gelas ini kayak gini. Ambil gelas satu di rak ya. Cepat. Nah, itu. Jadi Allah pilih Nabi Muhammad sebaik-baik hati, lalu Allah utus beliau menjadi Rasul. Kemudian kata Allah bin Mas'ud, "Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin SAW." Lalu Allah memperhatikan hati-hati para hamba setelah hati Nabi Muhammad SAW. Fawajada quluba ashabihi khairul qulubil ibad. Lalu Allah mendapatkan hati para sahabat itu sebaik-baik hati para hamba. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yuqatiluna an dinihi. Maka Allah kemudian menjadikan para sahabat itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah dia bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, serta adik sekalian, beberapa penjelasan penting tentang bagaimana kemuliaan para sahabat. Dan seperti yang kita tahu bahwa kemuliaan sahabat itu, ya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama siapa, tingkatan kedua siapa, khususnya, ya, Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatul Zain juga beliau menyebutkan, ya, maratib as-sahabah radhiyallahu anhu ajma'in, ya, urutan para sahabat Nabi. Ya, makasih. Nah, monggo Pak Nur, itu air putih. Nah, itu bapak-bapak. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik sekalian, ya. Sebelum kami akhiri, ada satu contoh misalnya. Jadi dulu mungkin bapak ibu pernah dengar ada kisah tentang Hatib bin Abi Balta'ah.
Nah, seorang sahabat Nabi ya. Apa tuh kasusnya? Sebelum Fatu Makkah ya. Orang-orang di Makkah. Ngirim surat ya, ngabari bahwa Nabi akan menyerang Makkah. Lalu kemudian turun wahyu kepada Rasul. Rasul tahu kan. Lalu Ali yang nyusul. Ya, yang dikirim oleh Hatib bin Abi Balta'ah itu seorang wanita. Awalnya dia tidak ngaku, tapi kemudian ya, ngaku juga dan ternyata betul didapatkan ada surat dari Hatib bin Abi Balta'ah, dilaporkanlah kepada Nabi, lalu dipanggil. Waktu itu Umar marah. Ya. Kata Umar apa? Umar mengatakan, "Dakni ya Rasulullah fa'adribu unuqahu." Biarkan saya Rasul, ya Rasulullah, saya penggal leher si Hatib bin Abi Balta'ah. Umar marah. Mungkin ini pengkhianatnya orang. Itu kan kok ngasih tahu. Maka marahlah Umar, minta izin kepada Nabi untuk memenggal leher Hatib bin Abi Balta'ah. Tapi apa kata Nabi? Dia mengatakan, "Laqad sadaqaka ya Umar, wa qala alaysa min ahli Badar." Engkau benar Umar, tapi kamu bukankah Hatib bin Abi Balta'ah itu adalah orang yang ikut perang Badar? Nah, Umar tentu tahu, iya. Nah, maka karena dia salah seorang sahabat Nabi yang ikut perang Badar, Nabi mengatakan, "La'allallahu ittala'a ila ahli Badrin." Semoga Allah ya melihat para sahabat yang ikut perang Badar, faqala, lalu Allah berkata kepada mereka, "I'malu ma syi'tum." Lakukanlah apa saja terserah kalian, faqad wajabat lakumul jannah, sungguh surga wajib untuk kalian, au faqad ghafartu lakum, atau sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini keutamaan orang-orang yang ikut perang Badar. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ya, beberapa penjelasan penting dari Syekh Abdul Razak Al-Badar, termasuk Syekh Bazamul ya. Halo. Ya, baik. Halo Pak Nasir, baru ya, baik. Siap. Nah, ini ya sementara ini dulu. Ya, sebentar sebelum bertanya. Ini dulu yang bisa kita bahas ya. Sekarang udah jam 9:03. Baik, sekalian. Monggo, kita ada kesempatan ya untuk tanya jawab. Silahkan. Yang mau bertanya di sini ya, yang hadir ada 4 orang, alhamdulillah. Ada Mas Robi, ada Mas Fajar, ada Pak Widodo, ada Pak Anwar ini ya. Monggo Pak Nasir, kalau mau bertanya silahkan Pak Nasir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadis yang lalu, Ustaz, ya. Yang lalu pernah disampaikan tamasaku alaikum bisunati gitu. Maka kuat-kuat sunahku wa sunati ulafi rasyidin. Kalau tadi disinggung pengikut Ali, Muawiyah perang dengan pengikut Ali. Sebenarnya kalau semuanya konsekuen mengikuti Ali, kan otomatis dia mengikuti sahabat Nabi. Jadi ahli sunnah juga kan? Apa mungkin sesama ahli sunnah perang itu? Sesama ahli sunnah perang. Mungkin, dan itu pernah terjadi kan? Itu pernah terjadi pada zaman Ali setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Perang, terjadi peperangan. Bahkan ada korban. Ada korban yang terbunuh. Syiah sebagai dinisbatkan pengikut Ali, mestinya Syiah pun juga ahli sunnah loh, mestinya. Gitu, ya. Saya ragu dia hanya live setip saja oleh pengikut, tidak konsekuen. Ya itu berarti mereka tidak konsisten ya. Harusnya kalau mereka benar ikut Ali, harusnya benar gitu. Jadi sesungguhnya mereka itu tidak ngikutin Ali, tidak mengikuti Ali. Makanya pada pembahasan sebelumnya kan Ali ya, ketika ada orang yang berani menghina Abu Bakar, menghina Umar, itu Ari malah besar kan? Ya, kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya. Jadi kata Ari, balago li anna unasan yufaddilunani ala Abi Bakrin wa Umar. Nah, telah sampai kepadaku bahwasanya ada sebagian orang-orang ya yufaddilunani ya, memandang aku lebih utama ala Abi Bakrin wa Umar daripada Abu Bakar dan Umar. La yufaddiluni ahadun ala Abi Bakrin wa Umar illa jaladtuhu hadda
al-muftari, kata Ali. Tidaklah ada orang yang melebihkan aku ya, daripada Abu Bakar dan Umar, kecuali aku pasti akan jilid dia, aku akan cambuk dia sebagai hukuman bagi pembohong. Ali marah. Marah kepada orang-orang Syiah sebenarnya. Ya. Terus yang penting ini Ustaz. Ya. Karena begitu hebatnya dimuliakan seorang pengikut perang Badar, sehingga kesalahannya pun dimaafkan tuh. Bagi yang sahabat ikut perang Badar nggak boleh jelek-jelekan meskipun salah, dimaafkan. Apa ini yang oleh sebagian orang Muslim dijadikan tawasul ya, bi ahlil badri, insya Allah. Ya. Apa itu bagaimana? Diluruskan. Ya, betul. Jadi itu karena para sahabat ahlul badar itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, bahkan dosa-dosa yang akan datang yang belum mereka lakukan itu Allah sudah ampuni. Waqad ghafartu lakum. Nah, maka di salawat Badar gitu, saat Badar kan, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nah itu dari situ betul. Masuk? Apa? Masuk nggak itu? Tentu tidak masruh, karena tawassul dengan orang yang sudah mati itu tawassul yang batil, tawassul yang mamnu, yang dilarang oleh syariatnya. Seandainya boleh, tentu saja dulu para sahabat Nabi akan bertawassul dengan Nabi yang sudah meninggal, Nabi orang paling mulia. Tapi itu tidak dilakukan. Ketika tidak dilakukan artinya itu tidak boleh. Nah, jika ada orang sekarang berwasilah menjadikan kemuliaan kehormatan Nabi sebagai wasilah, nah, itu tidak ada contohnya dari para sahabat Nabi. Nah, maka sholawat Badar itu kan awalnya itu tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Nah, jadi kami bertawassul dengan nama-nama Allah. Kami bertawassul dengan yang sang pemberi petunjuk, yaitu Rasulullah. Itu nggak benar. Walaupun faktanya banyak di masyarakat, saudara-saudara kita kaum muslimin ya, ada yang tetap melakukan hal tersebut. Jadi menjadikan kemuliaan Nabi sebagai perangkat untuk bertawassul. Bahkan yang lebih rendah dari Nabi ya, orang-orang soleh dijadikan perangkat untuk bertawassul kepada Allah Ta'ala. Nah, ini adalah suatu kebatilan tapi terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yaitu Pak Nasir. Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang lain masih ada? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau sholat seseorang itu benar? Baik, ini ada pertanyaan secara tertulis. Apakah kalau sholat seseorang itu benar, selalu bisa terpancar dari wajah orang tersebut? Bekas sujud yang dimaksud apakah lihat dari wajah atau juga kelakuannya? Nah, dari apa yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa beberapa penjelasan para sahabat atau para tabi'in terkait dengan surah, tafsir dari surah Al-Fatah ayat 29, ya, bahwa para sahabat itu ruk'an sujjada. Ya, arahum ruk'an sujjada, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa yang dimaksud simahum fi wujuhihim min atharis sujud itu, nah, karena mereka ya senang sholat, ya, ruku, sujud, banyak sholat, beribadah kepada Allah, itu nampak di wajah-wajah mereka. Apa tandanya? Nah, hasuna ujuhuhum. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa wajah mereka itu ya, baik, kelihatan enak dipandang mata. Ada yang mengatakan, Mujahid mengatakan khusyuk. Ya, para sahabat itu ya, orangnya khusyuk, tawadhu. Nah, itu nampak dari kebaikan-kebaikan amalan mereka, hati mereka nampak khusyuk, tawadhu orangnya ya. Khusyuk itu tenang, termasuk takut kepada Allah Ta'ala dan seterusnya. Yaitu. Lalu ya tentu saja kalau orang itu sholatnya benar,
akan terpancar dari wajahnya, tentu saja. Tapi kalau enggak benar, ya mungkin tidak bisa kita lihat pancaran di wajahnya. Maka ini sekaligus evaluasi ya untuk diri kita masing-masing. Apakah sholat kita udah benar apa belum? Ya. Nah, apakah hati kita ini benar apa enggak? Gitu. Itu nanti akan nampak di wajah kita. Kalau kita nampak terlihat ya bikin apa namanya? Bikin enak gitu kan. Ada orang yang ketika kita lihat wajahnya itu enggak nyenengi kan. Walaupun dia orang yang berpendidikan gitu ya. Muak gitu ya, melihatnya muak gitu. Nah, itu artinya enggak beres tuh. Enggak beres. Ini Bapak Ibu sekalian. Semoga kita tidak begitu ya. Ya, semoga kita tidak begitu. Enggak oke, bener ya. Ya iso bayar, bayar. Ya, baik ya. Itu terus yang dimaksud apakah dilihat dari wajah atau juga kelakuannya, tentu dua-duanya. Ya, dua-duanya ya selain dari wajahnya juga akan terlihat dari perilakunya. Nah, itu Bu Nana ya. Jadi dua-duanya. Makanya tadi kata man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Orang yang memperbaiki ya hatinya, ya yang terus beribadah ikhlas kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan perbaiki zahirnya, apa yang nampak. Nah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah juga mengatakan, man asarra ya ma asarra ahadun sariratan illa abdahallahu ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Tidaklah seseorang itu menyimpan rahasia ya, di dalam hatinya, kecuali Allah pasti akan nampakkan pada raut wajahnya atau dari ucapan lisannya. Jadi itu. Nah, ini tentu saja kelakuannya. Kelakuannya Allah akan tampakkan. Kalau ngomong lisannya itu ya kotor, kasar, ya tidak enak didengar. Ya, walaupun kelihatannya dia berpakaian seperti pakaian orang soleh begitu ya. Tapi kalau kata-katanya jorok, kotor, nah itu adalah cerminan hatinya yang buruk. Ya. Karena Allah tampakkan lewat mana? Ala safahati wajhihi wa falatati lisani. Nah ini. Ada kan dia suka ceramah. Wah, kalau yang hadir banyak, tapi ketika kita melihat wajahnya tidak menyenangkan. Ada nggak? Ada. Ya, sampai di medsos itu ada orang kok wajahnya tidak menyenangkan, bahkan ya macam-macam lah, saya nggak usah sebutkan ya. Itu ada, terkenal orang itu, kalau saya sebutkan lah. Itu. Tapi kok ya dari itu netizen ya yang dia mempertanyakan gitu, kok bisa? Nah itu menunjukkan, dan saya lihat juga begitu, sama seperti si netizen itu, ya kok begini banget ini. Nah, itu ada cerminan dari hatinya. Yaitu, jadi Bu Nana, bukan hanya dari wajah, termasuk juga dari kelakuannya. Maka ya kalau kita benar sholatnya, saya kira juga dalilnya sudah sangat jelas kan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semua orang ya, sholat itu akan mencegah seseorang dari berbuat keji dan mungkar, berkata kotor dan berbuat mungkar. Jadi dari wajah dan kelakuannya itu akan nampak. Wallahu ta'ala alam bishawab. Yaitu Bu Nana ya. Syukran jazilan atas pertanyaannya, itu yang bisa kami jawab. Wallahu ta'ala alam bishawab. Wa barakallahu fikum. Sudah cukup Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jelas ya? Ya, alhamdulillah kalau sudah jelas ya. Ini tinggal berapa judul lagi? Insya Allah nanti berapa judul yang belum? 1, 2, 3, 4 judul lagi ya. 4 tema lagi. Mohon segera Bapak Ibu dan hadirin sekalian untuk mengcopy ya. Kita coba lihat Mas Fajar ya. Nah, kitab Ushul Sunnah ya, karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Oh. Nah ini ya, ini saya kira penting ya, kitabnya nggak terlalu tebal. Ya, kita ngaji yang tipis-tipis saja. Tipis selesai. Ya, rujukan kita biar semakin banyak. Ya,
Silakan kopi sendiri-sendiri ya. Ini kitabnya pokok-pokok akidah Imam Ahmadiyah Ushulus Sunnah. Oke, saya kira ini nanti rujukan kita setelah kitab Syarh Sunnah Al-Imam Al-Muzani selesai. Demikian apa yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihim ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.